Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Tri Rahayu Yulfi Kasmi, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya sebagai bagian dari sivitas akademika yang peduli terhadap reputasi institusi pendidikan dengan tema membangun narasi positif di tengah badai digital. Strategi komunikasi mahasiswa dalam pemulihan reputasi universitas. Ini membahas bagaimana mahasiswa berperan dalam menciptakan komunikasi yang positif, bertanggung jawab, dan beretika ketika sebuah universitas menghadapi isu atau krisis yang menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar, mendorong dialog yang konstruktif, serta membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Saya hadir bukan untuk membela siapapun secara membabi buta, dan bukan pula untuk ikut menghakimi tanpa dasar yang jelas. Saya hadir sebagai mahasiswa yang ingin mengajak kita semua melihat situasi yang sedang berkembang dengan sikap yang lebih bijak, objektif, dan bertanggung jawab. Kita menyadari bahwa isu yang berkembang belakangan ini menjadi perhatian publik. Berbagai informasi, opini, dan komentar tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, respon yang diberikan harus didasarkan pada fakta, etika, dan tanggung jawab bersama. Dalam situasi seperti ini, terdapat beberapa masalah komunikasi yang perlu dipahami. Pertama, ketika informasi resmi belum tersedia secara lengkap. Ruang tersebut sering diisi oleh spekulasi dan yang belum tentu benar. Kedua, media sosial dapat menciptakan polarisasi sehingga masyarakat lebih mudah terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling mendukung pandangannya masing-masing. Ketiga, muncul risiko pelanggaran privasi akibat penyebaran identitas atau informasi pihak yang terlibat. Selain itu, penggunaan bahasa yang menghakimi seringkali memperkeruh keadaan dan memperbesar konflik yang ada. Karena itu, upaya pemulihan kepercayaan publik menjadi sangat penting. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap universitas sebagai lembaga yang bertanggung jawab, memperkuat identitas institusi yang menjunjung tinggi nilai integritas, memastikan setiap persoalan ditangani melalui mekanisme yang adil, serta membangun budaya komunikasi digital yang lebih sehat dan ada 3 pesan utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, universitas menyelesaikan persoalan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata karena tekanan opini publik. Sebagai lembaga pendidikan, universitas memiliki mekanisme yang dirancang untuk menangani setiap persoalan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memberikan ruang proses tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Kedua, proses yang adil membutuhkan waktu. Di era digital, kita sering terbiasa dengan segala sesuatu yang serba cepat. Namun, dalam penyelesaian suatu persoalan, kehati-hatian dan ketelitian sangat diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta. Karena itu, kita perlu menahan diri kita untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghormati proses yang sedang berlangsung. Ketiga, kampus adalah ruang pendidikan dan dialog, bukan penanggung penghakiman. Universitas merupakan tempat lahirnya ilmu pengetahuan, pengembangan karakter, dan pembentukan generasi masa depan. Satu peristiwa tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai keseluruhan institusi. Selain itu, setiap individu yang terlibat tetap memiliki hak untuk dihormati martabat dan privasinya. Dalam membangun komunikasi yang baik, diperlukan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan empatik.
Komunikasi yang persuasif membantu membangun kembali kepercayaan, komunikasi yang edukatif meningkatkan pemahaman masyarakat, dan komunikasi yang empatik menunjukkan kepedulian terhadap semua pihak yang terdampak. Semua itu harus dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip kejujuran, verifikasi informasi, serta asas praduga tidak bersalah. Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat, mahasiswa, orang tua, alumni, dan semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk bersama-sama bersikap bijak dalam menghadapi situasi ini. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tolak segala bentuk perundingan digital, dan berikan penilaian yang adil serta proporsional terhadap institusi pendidikan. Kepercayaan publik tidak dibangun dalam semalam, dan karena itu tidak boleh diruntuhkan hanya oleh arus informasi yang belum tentu benar. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran, konsistensi, etika, dan komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan secara adil. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa universitas tetap menjadi ruang belajar, ruang dialog, dan tempat lahirnya generasi yang berintegritas. Karena universitas ini adalah milik kita bersama dan masa depannya juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.